Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Anwar Aini pada mata kuliah Audit Sistem Informasi ya teman-teman. Kali ini kita masuk di pertemuan yang ke-8. Jadi ini adalah minggu pertama kita setelah UAS ya teman-teman. Yang mana kita masih berada di bulan Ramadan. Semoga teman-teman masih semangat ya untuk menyimak mata kuliah kita, yakni Audit Sistem Informasi. Baiklah, di pertemuan 8 ini nantinya kita akan membahas lebih detail gitu ya teman-teman terkait framework yang digunakan untuk audit sistem informasi. Yang mana di sini kita akan belajar tentang COVID-5. Oke. Jadi materinya kita pada pagi hari ini adalah COVID-5 dan implementasinya. Itu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke materi ya. COVID. COVID sendiri adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology atau biasa disingkat COVID gitu ya teman-teman. Jadi COVID itu adalah singkatan yang mana isinya itu adalah panduan kerja atau framework yang digunakan dalam mengelola teknologi informasi. Si COVID ini teman-teman disusun oleh ISAKA. ISAKA itu adalah sebuah perusahaan teman-teman. Perusahaan yang bergelut di dunia audit sistem informasi. Jadi ISAKA itu adalah singkatan teman-teman, singkatan dari Information System Audit and Control Association. Jadi yang nyusun COVID ini ISAKA, ISACA dan juga ITGI. ITGI ini juga sebuah perusahaan ya teman-teman, yang mana ITGI ini adalah IT Governance Institute. Jadi dua perusahaan ini saling berkolaborasi untuk menyusun sebuah panduan dalam pengelolaan teknologi informasi yang disebut sebagai si COVID ini atau Control Objective for Information Related Technology. Oke, itu pengertian dari COVID ya. Yang mana COVID sendiri itu menyediakan kerangka kerja gitu ya teman-teman. Kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan untuk meraih sasaran dalam tata kelola manajemen teknologi informasi di perusahaan mereka. Jadi di sini kan disebutkan ya teman-teman bahwa si COVID ini adalah merupakan kerangka gitu ya teman-teman. Kalau kerangka itu berarti kan penopang ya teman-teman. Jadi si COVID ini diharapkan sebagai penopang tata kelola teknologi informasi yang ada di perusahaan. Jadi si COVID ini adalah kerangka kerja yang disusun oleh ISAKA dan ITGI untuk bisa menyusun tata kelola yang baik gitu ya. Untuk merumuskan sasaran atau goal-goal gitu ya. Sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Jadi namanya saja kerangka gitu. Diharapkan nanti dengan kita menggunakan COVID, si perusahaan ini tetap bisa mencapai tujuan-tujuannya terutama dalam hal teknologi informasi itu dengan baik gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. COVID itu bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik yang bersifat komersil, non-profit, ataupun pada sektor publik. Jadi COVID ini itu apa ya teman-teman, bisa dikatakan bisa masuk di semua leading sektor gitu ya. Bukan hanya perusahaan yang bersifat komersil, non-profit, bahkan dia juga bisa masuk di sektor publik atau pemerintahan misalkan. Nah, COVID ini juga bisa masuk, bisa digunakan untuk mengaudit teknologi informasi di sektor tersebut. Oke.
Yang kedua adalah problem dalam implementasi COVID. Jadi ketika kita mau ya mengimplementasikan sebuah kerangka kerja tersebut ke dalam perusahaan, biasanya banyak sekali masalah ya teman-teman ketika kita mau mengimplementasikan tersebut. Biasanya si auditor itu bingung harus mulai dari mana. Apalagi kalau kita seorang yang baru pertama kali belajar COVID gitu ya, mau menerapkan COVID langsung ke perusahaan itu biasanya bingung. Ini mulainya dari mana gitu. Terus sulit meletakkan dalam konteks strategi perusahaan. Jadi ini COVID ini mau ditaruh di mana sih? Apakah strategi perusahaan ini sudah jelas atau tidak? Lah itu semuanya harus kita jabarkan, jadi harus kita planning dulu dengan matang sehingga kita nggak bingung dan juga nggak sulit dalam meletakkan COVID ini nantinya seperti apa. Jadi ketika kita turun mau mengaudit, kita tahu mana sih yang mau diaudit, bagian mana. Terus yang ketiga, mereka biasanya si auditor itu tidak yakin apakah benar cara menerapkannya. Padahal ketika kita mau mengaudit, audit itu kan sudah jelas ya, seperti minggu kemarin kita bahas sebelum UTS itu kan, bahwa kita harus yakin dulu kita yang mau kita audit ini benar-benar tahu gitu kan teman-teman. Kita juga harus benar-benar aware gitu ya, benar-benar tahu bahwa kita akan mau mengaudit ini dan ini loh tahapan-tahapan harus kita lalui. Terus kurangnya control real di lapangan yang dapat dipelajari. Mungkin ini kalau kita orang baru ya di dunia COVID itu mungkin masih perlu banyak baca lagi gitu ya. Pada dasarnya kalau kita contoh itu kan banyak ya paper-paper, cuman ketika kita turun ke lapangan, kita yang belum berpengalaman dalam mengaudit misalkan gitu, itu pasti akan sangat kesulitan ketika kita mengimplementasikan COVID. Jadi ketika kita belajar COVID, kita harus COVID tersebut harus dipahami secara holistik dan komprehensif. Jika hanya dipelajari sepotong-sepotong, maka akan menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. Karena kita nanti akan persepsinya itu beda ketika kita mempelajari COVID secara utuh dan juga mempelajari COVID secara terpotong-potong. Jadi ketika kita belajar COVID ini diharapkan nanti kalian juga gitu ya teman-teman. Jangan mempelajarinya sepotong-sepotong. Kalian harus bisa mempelajari, memahaminya gitu ya, secara holistik dan komprehensif, secara menyeluruh gitu ya. Sehingga nanti ketika kalian dihadapkan untuk melakukan audit, kalian bisa paling tidak paham gitu ya tahapan-tahapannya. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Ini evolusi daripada si COVID itu sendiri ya. Jadi COVID ini itu lahir pada tahun 1996. Mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang belum ya, belum lahir di tahun itu. Kalian lahir tahun berapa teman-teman? Nah ini di tahun 1996 ini COVID sudah lahir ya. Cuman dia masih skupnya atau fokusnya itu dia masih di tata kelola saja, di audit. Maaf, bukan tata kelola. Fokusnya masih di audit aja gitu ya teman-teman. Baru pada tahun 1998 ini COVID ini lebih besar skupnya. Yang awalnya dia cuma digunakan untuk audit, maka di tahun 1998 ini sudah ada kontrol. Dia sudah masuk di ranah kontrol. Jadi tidak hanya untuk mengaudit gitu ya teman-teman. Nah di tahun 2000 COVID ini kembali melebarkan skupnya yang dulunya hanya digunakan untuk mengaudit dan kontrol, hanya dua fungsi itu, dia sekarang sudah masuk di ranah manajemen gitu ya teman-teman. Baru di tahun 2005 ketika masuk di COVID 4 gitu ya teman-teman, itu si COVID ini bisa digunakan untuk
nyusun tata kelola teknologi informasi. Itu ya teman, yang mana di dalamnya di situ ada IT Rise dan juga Value IT 2.0 gitu ya teman-teman. Jadi di COVID 4 itu yang mulai COVID 4 itu sudah masuk di tata kelola. Baru di 2012 COVID berkembang lagi menjadi governance enterprise IT. Jadi skupnya lebih besar lagi, bukan hanya untuk tata kelola, juga bisa digunakan untuk tata kelola teknologi informasi bagi perusahaan. Dan yang paling baru itu COVID itu yang lahir tahun 2018 ya. Dia diberi nama COVID-19. Yang mana COVID-19 ini adalah COVID yang terbaru, yang mana masih belum banyak referensi gitu ya teman-teman. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kenapa kemarin pas waktu menyusun silabus kita masih menggunakan COVID-5. Karena di COVID-19 itu masih belum ada banyak referensi ya. Cuman biasanya setiap evolusi dari COVID ini mereka semakin menyempurnakan dirinya gitu ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan kita masih bisa berintegrasi gitu ya. Jika kita menggunakan COVID-4, nantinya ketika kita mau mengupgrade menggunakan COVID-5 itu masih bisa terintegrasi dengan baik gitu. Karena pada dasarnya evolusi COVID ini adalah penyempurnaan daripada COVID versi-versi COVID sebelumnya gitu. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Ketika kita mau memanfaatkan COVID dalam perusahaan, kita harus benar-benar pahami dengan sungguh-sungguh tata kelola IT yang digunakan oleh COVID. Baru setelah itu kita merancang IT governance atau tata kelola IT dengan memanfaatkan COVID gitu ya. Baru setelah itu kita melakukan implementasi melalui tools dan instrumen dalam COVID. Tools dan instrumen dalam COVID ini kalian nanti akan kita bahas ya, bahwa di dalam COVID itu ada yang namanya domain dan subdomain, dan nanti di dalam subdomain itu ada sub-sub lagi, sub dari subdomain gitu ya teman. Nah itu semua nanti diharapkan kalian bisa memahami itu semua. Oke, yang perlu digarisbawahi di sini adalah walaupun semua organisasi itu membutuhkan tata kelola TI atau tata kelola teknologi informasi, namun kalian harus menggarisbawahi bahwa tidak semua organisasi itu siap gitu ya teman-teman dalam menerapkannya dengan baik. Jadi kenapa kita perlu melakukan gitu ya audit sistem informasi, karena kita tahu bahwa semua perusahaan di era yang sekarang gitu ya teman-teman itu sangat membutuhkan teknologi informasi. Namun belum semuanya itu siap gitu ya teman-teman dalam menerapkannya dengan baik sesuai dengan standar gitu ya, standar yang dilakukan oleh COVID gitu ya teman-teman. Jadi standar itu kan banyak ya teman-teman, ada ISO, ada COSO dan lain-lain, yang mana kesemuanya itu biasanya itu memiliki standar bahwa ini loh, gini loh tata kelola teknologi informasi yang bagus itu. Jadi COVID punya standar sendiri. Standar COVID itu kalau menggunakan apa? Menggunakan teknologi informasi yang baik itu mereka harus melalui 37 domain gitu, subdomain gitu misalnya. Nah, ini yang dikatakan COVID benar. Nah, itu yang harus dipenuhi ketika perusahaan itu dikatakan memiliki tata kelola yang baik. Nah, tidak semua perusahaan itu siap dalam menerapkan itu. Itu yang harus digarisbawahi. Terus kenapa sih Pak kita harus menggunakan COVID-5? Nah, gitu. Kok tidak menggunakan yang lain gitu ya? Pertimbangannya ketika kita mempelajari tata kelola audit sistem informasi, kenapa kita menggunakan COVID-5, itu karena COVID itu menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen
yang selalu diperbaharui dan sesuai untuk informasi dan teknologi yang terkait. Jadi ketika kita menggunakan sebuah framework gitu ya teman-teman untuk untuk menyusun tata kelola dan manajemen di perusahaan kita, kita kan masih kan beneran perlu sebuah tata kelola yang benar-benar selalu relatif, selalu selalu berkembang, selalu menyesuaikan, berinovasi dengan sesuai dengan kebutuhan zaman yang sekarang ya teman-teman, sesuai dengan informasi enterprise gitu ya, yang mana COVID itu bisa menjawab itu semua. Maka dari itu kenapa kita menggunakan COVID, karena COVID ini adalah sebuah framework yang selalu berinovasi untuk memberikan informasi enterprise. Informasi enterprise ini adalah untuk memberikan adalah sebuah inovasi tata kelola untuk perusahaan, baik gitu dalam hal teknologi, sistem informasi yang ada di perusahaan gitu ya teman-teman. Jadi COVID-5 adalah sebuah kerangka kerja yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bisa benar-benar bisa relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya teman-teman. Yang kedua, kenapa kita memilih COVID-5? Karena COVID itu bisa mengintegrasikan seluruh kerangka kerja mereka dengan kerangka standar utama lainnya. Jadi COVID itu kan jika kita tilik dari evolusi tadi ya teman-teman, bahwa COVID ini ketika kita masuk di COVID-4, ketika dia masuk di tata kelola, itu COVID lagi itu bukan lagi bersaing sama ISO, COSO, dan lain-lain, tapi mereka itu saling berintegrasi. Bagi mereka, buat apa sih saingan gitu ya? Dulunya itu emang saingan ya, sama-sama namanya sama-sama framework ya, sama-sama saling ini loh wekku yang paling benar gitu. Tapi ketika sudah masuk di COVID-4, mereka itu saling berintegrasi, bukan lagi saingan, malah mereka itu oh ini loh COVID itu berarti bisa terintegrasi dengan ISO, misalkan COVID juga bisa diintegrasikan dengan ISO atau IC 9000 dan lain-lain. Nah itu audit ini sangat mudah atau bisa terintegrasi dengan mudah dengan standar-standar utama kerangka lain yang mungkin dalam sebuah perusahaan itu sudah diterapkan. Jadi COVID ini benar-benar bisa digunakan gitu ya teman-teman, untuk menjawab semua tantangan ketika kita mau menggunakan, kalau kita mau mengaudit gitu ya sistem informasi yang ada dalam sebuah perusahaan. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah yang seperti yang saya bahas tadi ya, informasi enterprise. Tidak ketika kita membahas gitu ya terkait pentingnya informasi dalam perusahaan, maka kita sudah pasti tahu bahwa informasi itu adalah yang kalau dalam hal sekarang itu ya adalah sebuah sumber daya utama gitu ya bagi teman-teman, bagi perusahaan. Karena setiap perusahaan itu pasti akan sangat memerlukan informasi. Bagaimana nanti informasi itu diharapkan bisa memberikan feedback positif bagi perusahaan. Baik itu perusahaan yang memanfaatkan IT ataupun tidak. Terutama perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan IT di dalamnya. Mereka juga sangat benar-benar membutuhkan gitu ya. Membutuhkan informasi gitu ya teman-teman. Maka dari itu di situ teknologi memainkan peran penting mereka dalam mencapai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka dari itu
perlu gitu ya. Mengapa perlu kita mengaudit gitu ya? Karena perusahaan itu sangat memerlukan yang dinamakan informasi enterprise tadi. Yang diharapkan informasi nanti itu bisa menjadi sumber daya bagi perusahaan gitu teman-teman. Menjadi sumber daya yang mana sumber daya tersebut bisa menjadi bahan bagi mereka gitu ya untuk bisa bersaing dalam era teknologi seperti sekarang ini. Gitu ya teman-teman. Apa manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise? Sudah pasti ya. Kalau menjawab pertanyaan tersebut, jawabannya informasi adalah sebuah sumber daya yang bisa menjadikan perusahaan itu lebih bisa menjadi good governance gitu. Bisa ketika kita punya informasi, punya tata kelola yang bagus, otomatis perusahaan akan menjadi perusahaan yang bisa bersaing karena bisa gitu ya teman-teman, bisa mengetahui bahwa ini loh informasi enterprise yang penting buat perusahaan, ini loh teknologi sekarang yang sudah berkembang, akhirnya dia menjadi perusahaan yang benar-benar bisa bersaing dengan perusahaan lain ketika dia mau meluncurkan produk. Jadi jika dulu itu kita perusahaan gitu ya, itu menitik beratkan pada pemasaran misalnya gitu. Nah, tapi sekarang itu nggak bisa. Kita tidak boleh tidak bisa mengesampingkan informasi gitu. Contohnya seperti itu. Ketika perusahaan hanya mementingkan pemasaran, otomatis dia tidak akan ada inovasi karena dia tidak memiliki informasi terkait kekurangan dan kelebihan daripada produknya. Akhirnya dia kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan baru yang mau berinovasi karena mereka memiliki informasi terbaik bagi, misalkan gini ya teman-teman, sebagai contoh gini aja, misalkan ada perusahaan A. Perusahaan A ini adalah perusahaan yang sudah besar gitu ya teman-teman. Yang mana perusahaan tersebut hanya menitik beratkan pada pemasaran. Dia hanya mengirim misalkan apa ya, membuat sebuah pasta gigi dengan model yang seperti biasanya pasta gigi gitu ya teman-teman. Nah, ketika di situ dia hanya menitik beratkan pemasaran, dia hanya memasarkan saja. Oh ini loh, tidak mencari informasi terkait apa sih kesukaan masyarakat yang sekarang. Masyarakat itu pengennya pasta gigi yang seperti apa, itu tidak dia hiraukan, dia hanya memproduksi, memasarkan bagaimana produknya laku terjual. Nah, hal yang seperti ini nantinya ketika itu tidak dilakukan audit, tidak dilakukan koreksi terkait apa yang dipasarkannya, mereka ini akan nantinya kan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan baru yang mereka mau gitu ya teman-teman, mencari informasi bahwa oh sebenarnya yang diinginkan itu adalah sebuah pasta gigi yang dengan kemasan yang lebih bagus gitu ya teman-teman. Nah, otomatis ketika perusahaan baru, perusahaan B itu membuat sebuah pasta gigi dengan apa yang dipinginkan masyarakat, otomatis masyarakat kan belinya di perusahaan yang B karena masyarakat lebih suka perusahaan yang B. B itu menyusun sesuai dengan informasi enterprise yang ada untuk perusahaan kan gitu. Akhirnya masyarakat nanti ketika itu sama-sama dipasarkan, otomatis masyarakat lebih pilih yang si B. Nah, untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu, maka sangat perlu kan dilakukan audit untuk mengetahui bahwa ini loh, informasi enterprise itu sangat penting. Informasi enterprise itu nggak bisa dikesampingkan karena mereka juga merupakan sumber daya utama untuk kemajuan perusahaan nantinya gitu ya teman-teman. Itu terkait informasi. Terus manfaatnya bagi perusahaan itu apa sih? Kan gitu ya. Enterprise dan eksekutif
berkepentingan untuk mengelola informasi yang berkualitas pendukung keputusan bisnis. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ketika kita punya informasi, kita akan lebih mudah dalam memutuskan gitu ya. Dalam mengambil keputusan gitu ya, teman-teman. Perusahaan juga bisa membangun nilai bisnis dari investasi teknologi informasi, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI. Sudah tahu kita pasti ya, ketika sebuah perusahaan itu menerapkan teknologi, itu kan biayanya juga nggak dikit ya teman-teman. Pasti ada cost yang banyak yang dikeluarkan. Nah, diharapkan ketika kita melakukan audit sistem informasi, itu perusahaan itu bisa membangun nilai bisnis mereka itu dengan tepat sasaran. Jangan sampai apa yang dikeluarkan untuk investasi teknologi informasi itu muspro gitu ya teman-teman. Yang ketiga, mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien gitu ya teman-teman. Mengelola resiko terkait teknologi informasi pada level yang diterima. Itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus bisa mengelola resiko. Jadi resiko itu sebenarnya ada seperti yang di pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. Ketika membahas resiko, kita tahu bahwa resiko itu ada beberapa level ya. Kalau nggak salah ada 3, yaitu resiko unacceptable, resiko acceptable, dan juga resiko tangible. Yang mana acceptable itu resiko yang tidak bisa diterima, gitu ya. Ketika resiko itu terjadi, ada resiko acceptable, resiko yang masih bisa diterima, gitu ya. Ada juga resiko tangible, resiko yang tidak terasa, gitu ya. Tapi itu merupakan sebuah resiko, gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita bisa mengelola jenis resiko pada level berapa, bisa mengelompokkan gitu ya, memetakan bahwa resiko-resiko itu termasuk resiko yang acceptable, unacceptable, atau tangible, itu kita bisa memanage resiko-resiko tersebut. Diharapkannya seperti itu. Yang terakhir, mengoptimalkan biaya TI. Itu sudah pasti ya. Oke. Selanjutnya, bagi stakeholder atau para pemangku kepentingan gitu ya. Hobbit ini juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Perusahaan menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset teknologi informasi gitu ya teman-teman. Untuk dewan perusahaan, eksekutif, dan manajemen harus memperlakukan IT setara dengan bagian bisnis penting lainnya. Itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa teknologi informasi itu sekarang di zaman sekarang itu setara dengan bagian bisnis penting lainnya, misalkan dari pemasaran gitu ya. Itu kita sama-sama pentingnya karena setiap pemasaran juga sekarang juga membutuhkan IT gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa fokus di pemasaran, kita juga harus bisa fokus di IT-nya kan sama-sama pentingnya gitu ya. Enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan juga kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. Yang mana COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif atau yang mendukung perusahaan untuk mencapai sasaran-sasaran dan nilai-nilai melalui tata kelola dan manajemen teknologi enterprise yang bagus. Gitu ya teman-teman. Jadi semua kebutuhan baik itu manajemen risiko dan lain-lain yang tadi ditakutkan perusahaan itu ketika kita menggunakan COVID-5 ini menyediakan frameworknya, semuanya itu tersedia di COVID-5 gitu ya. Jadi panduan untuk menyusun tata kelola teknologi informasi yang bagus itu semuanya sudah disediakan oleh si COVID-5 ini. Gitu ya teman-teman. Jadi framework COVID-5 secara sederhana, COVID-5 membantu perusahaan untuk membangun nilai gitu ya teman-teman.
untuk membangun nilai yang optimal dari teknologi informasi dengan mengelola keseimbangan antara relasi manfaat dan optimasi level resiko dan juga penggunaan sumber daya. Di situ ya teman-teman. Jadi COVID-5 ini memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi seluruh perusahaan. Mencakup area bisnis, fungsional secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan manfaat teknologi informasi bagi stakeholder internal maupun eksternal. Itu ya teman-teman, itu rangkuman daripada yang atas tadi. Masuk di COVID-5, bahwa COVID-5 ini memiliki 5 prinsip ya teman-teman. Jadi COVID-5 ini memenuhi kebutuhan stakeholder, baik itu dari pihak terkait ya. Jadi COVID-5 itu harus memenuhi kebutuhan stakeholder yang terkait, baik itu internal maupun eksternal gitu ya teman-teman. Prinsipnya seperti itu. Dan yang kedua, COVID ini mencakup enterprise secara keseluruhan, end to end gitu ya, dari pengguna akhir ke pengguna akhir lainnya. Dan yang ketiga, menerapkan single integrated framework gitu ya teman-teman. Jadi framework single daripada si COVID ini bisa diintegrasikan gitu ya teman-teman. Jadi saling berintegrasi antara satu dengan yang lain. Yang keempat, memungkinkan pendekatan secara holistik. Sudah pasti yaitu. Yang kelima, si COVID ini memisahkan tata kelola dan juga manajemen. Jadi kita nanti itu bisa lebih jelas ya bahwa mana yang di grupnya atau domainnya tata kelola, mana yang domainnya manajemen. Itu ya teman-teman. Nah, ini adalah penurunan sasaran ya. Ketika kita menggunakan COVID itu bagaimana sih gitu ya. Ketika kita mau menggunakan COVID dalam ini mau mengaudit itu kan kita harus tahu dulu apa yang mendorong stakeholder untuk melakukan sesuatu atau melakukan audit di perusahaannya gitu ya teman-teman. Apa itu faktor lingkungan, evolusi, teknologi ataupun yang lain gitu ya. Apakah perusahaan tidak bisa bersaing atau yang lain kan gitu. Maka dari itu ketika ada faktor pendorong tersebut kita harus bisa memetakan kebutuhan daripada si stakeholder gitu ya teman-teman. Baik itu relasi manfaatnya seperti apa, optimasi resikonya seperti apa, dan mengoptimalkan sumber dayanya itu juga seperti apa kan gitu ya teman-teman. Jadi setelah kebutuhan stakeholder tadi terpetakan, kita bisa menentukan sasaran daripada enterprise-nya atau bisa disebut enterprise goal gitu ya teman-teman. Ini sama seperti ya teman-teman, yang di kiri dan yang di kiri ini. Yang di kiri ini itu sama-sama yang di kanan ya teman-teman. Jadi saya pola seperti ini, seperti yang di kiri untuk memudahkan kalian. Jika di bukunya itu yang sebelah kanan, kita pola lebih yang sebelah kiri gitu ya teman-teman. Jadi ketika kebutuhan stakeholder tadi terpenuhi, bisa kita petakan, maka kita susun sasaran enterprise-nya ya teman-teman. Lalu kita turunkan lagi gitu ya teman-teman. Kita breakdown lagi setelah kita tahu sasaran enterprise-nya, kita breakdown sasaran enterprise tadi yang berkaitan dengan teknologi informasi gitu. Baru setelah tersusun sasaran atau IT related goal-nya, sasaran terkait IT tadi, maka kita membreakdown lagi apa sih enabler yang ada di sana gitu ya teman-teman. Bahwa apa saja sih yang bisa memicu gitu ya. Apa saja sih yang bisa memicu bergolaknya
gitu ya. Bisa memicu terkait atau merubah tataran teknologi informasi yang ada di tataran teknologi informasi yang ada di perusahaan itu. Jadi caranya gitu ya teman-teman. Kita tahu dulu apa faktor pendorongnya, kita breakdown kebutuhan daripada stakeholder-nya, bisa itu relasi manfaat, optimalisasi risiko, dan juga sumber dayanya. Baru setelah itu kita breakdown lagi dari kebutuhan stakeholder, sasaran enterprise-nya seperti apa. Dari sasaran enterprise dikuliti lagi gitu ya teman-teman. Sasaran enterprise tadi yang terkait IT apa gitu ya. Baru setelah itu kita petakan lagi enabler-enablernya gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. COVID-5 enabler. Masing-masing enabler memerlukan input dari enabler lain dan menghasilkan output bagi enabler lainnya. Jika kita tadi berbicara tentang enabler, pemicu gitu ya teman-teman. Itu bisa kita lihat bahwa setiap enabler itu saling memerlukan input daripada enabler lainnya. Seperti contohnya di sini satu, di situ ada prinsip, hukum, dan juga kerangka kerja gitu ya teman-teman. Yang mana prinsip dan hukum dan kerangka kerja ini saling berintegrasi dengan proses dan juga information. Jadi ketika itu berbicara resource bahwa prinsip, hukum, dan juga kerangka kerja ini perlu diinformasikan kepada semua resource gitu ya teman-teman. Yang mana nantinya feedback daripada informasi itu bisa juga digunakan untuk menyusun sebuah aturan misalkan gitu. Nah ini contoh bahwa setiap enabler yang ada di COVID ini itu saling berinteraksi satu sama lain, atau setiap enabler memerlukan input daripada enabler lain gitu ya teman-teman. Ya, enabler itu seperti ini ya teman-teman. Mereka saling berintegrasi satu sama lain. Oke. Ini adalah proses gitu ya. Proses untuk tata kelola ya teman-teman. Jadi COVID memetakan gitu ya, memetakan kebutuhan bisnis perusahaan itu menjadi dua, yaitu tata kelola dan juga manajemen ya. Kalau tata kelola itu lebih kepada pengarahan, evaluasi dan juga pengawasan. Sedangkan kalau untuk manajemen di situ ada align, plan and organization, atau dalam hal ini APO gitu ya teman-teman. Ada perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan juga pengawasan. Yang mana COVID itu membaginya dalam bentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini adalah enabling proses dari COVID. Jadi ini adalah enabling proses daripada COVID ya teman-teman, bahwa proses daripada tata kelola teknologi informasi itu seperti ini. Jadi yang biru ini nih, itu merupakan ranah daripada manajemen ya teman-teman. Ranah daripada manajemen tadi ada APO dalam hal perencanaannya, dalam hal pembangunan ada PAI, ada DSS dan juga MEA, yang mana COVID itu menyusunnya dalam biru-biru ini teman-teman. Nah dalam perencanaan itu ada align, plan, and organization. Jadi di dalam proses manajemen yang biru-biru ini ada perencanaan APO tadi ya teman-teman. Terus PAI tadi dalam ranah pembangunan ya. Pembangunan itu domainnya PAI gitu ya teman-teman. Ini namanya domain ya teman-teman. Terus ada DSS gitu ya. Dalam hal pelaksanaan, juga MEA ini dalam hal pengawasan. Nah, ini semua itu ranahnya, semua domain ini 1 2 3 4 gitu ya. Itu adalah domain daripada manajemen yang ada di COVID gitu ya teman-teman. Yang mana si domain ini gitu ya, si domain ini
memiliki sub-subdomain ya. Ini namanya sub-subdomain ya teman-teman. Contohnya di sini APO atau Align Plan Unorganized itu terdapat 13 domain gitu ya teman-teman yang ada. Sedangkan BAI punya 10 domain gitu ya teman-teman. Subdomain maaf. Sedangkan domain deliver atau support service itu punya 6 gitu ya teman-teman. Yang mana biasanya dalam sub-subdomain ini juga ada subnya lagi gitu teman-teman. Nah, ini adalah pembagian domain menurut COBIT ya. Di situ ada APO, ada BAI, ada DSS dan juga ada MEA gitu ya teman-teman. Yang mana kalian bisa lihat di sini juga bahwa di situ ada EDM ya teman-teman. EDM ini ranahnya itu ke pengarahan, evaluasi dan juga pengawasan. Gitu ya teman-teman. Jadi EDM ini adalah skupnya itu lebih besar daripada si manajemen gitu ya teman-teman. Bahwa manajemen itu bagian daripada tata kelola teknologi informasi gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa digambarkan ini gini ya. Ini tata kelola. Nah, di dalamnya ini sorry. Nah, ini di dalamnya ini itu ada manajemen. Nah, manajemen ini yang biru-biru ini ya, teman-teman. Yang biru-biru ini yang abu-abu gitu ya. Abu-abu itu yang mana, Pak? Abu-abu itu adalah yang ini ranahnya evaluasi domainnya. Nah, ini ya, teman-teman. Yang mana domainnya di situ adalah ada evaluasi, direct dan juga monitor. Sampai sini paham ya bahwa dari jika dilihat dari secara keseluruhan bahwa di sini COBIT itu membaginya menjadi kalau membagi jadi gini, menurut COBIT itu ya untuk menyusun sebuah tata kelola teknologi informasi yang baik, dia membaginya menjadi 5 domain gitu ya teman-teman. Ada domain EDM di bagian tata kelola, terus di bagian manajemen ada 4 domain maaf. Jadi keseluruhan COBIT membagi 5 gitu ya, 5 domain yang mana ketika kita bisa memenuhi 5 domain itu semua, itu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan yang menerapkan tata kelola teknologi informasinya dengan baik gitu ya teman-teman. Yang mana domain tersebut terdiri dari domain tata kelola teknologi informasi dan juga domain manajemen teknologi informasi perusahaan. Ya teman-teman. Nah, jika kita hitung bahwa di situ terdapat 1, 2, 3, 4, 37 ya teman-teman. Jadi secara garis besar jika kita simpulkan bahwa menurut COBIT itu ketika perusahaan bisa memenuhi 37 kriteria yang disediakan COBIT ini, berarti perusahaan itu sudah bisa dikatakan bahwa perusahaan itu memiliki standar atau bisa dikatakan perusahaan tersebut memiliki standar tata kelola teknologi informasi yang bagus gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini paham ya. Jadi itu adalah enabling proses COVID-nya. Nah ini nanti ya ketika kita menyusun COVID itu bahwa dalam COVID itu jika kita lihat tadi ya ini ada BAI ya teman-teman. Bahwa di BAI ini misalkan BAI itu kan build, acquire, and implement ya di bagian pembangunan ya. Misalkan di sini tadi ada BAI 4. BAI 4 ini manage availability dan capacity daripada perusahaan. Bagaimana kita memanage
availability dan juga capacity daripada perusahaan. Yang mana biasanya dalam BAI 1.04 lagi itu di breakdown lagi bahwa di situ ada develop, maintain, program and plan. Jadi di situ bagaimana kita mendevelop, memaintain program yang ada di dalam perusahaan. Yang mana biasanya di situ dijelaskan dengan detail ya. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan dengan perusahaan. Mana sih domain-domain yang sesuai dengan ada di perusahaan gitu ya teman-teman. Ini nanti kita bahas di minggu-minggu selanjutnya gitu ya teman-teman. Secara teknis bagaimana kita menyusun sebuah kerangka kerja dengan menggunakan si COVID-5 ini. Oke. Masuk di COVID-5 implementation bahwa perkembangan tata kelola TI pada perusahaan secara luas disadari oleh top management sebagai bagian penting. Bisa saya jelaskan tadi ya. Informasi dan kualitas penyebaran teknologi informasi secara menyeluruh meningkatkan pada setiap aspek bisnis dan juga kehidupan perusahaan. Kebutuhan untuk mendorong nilai lebih dari investasi teknologi informasi sebagai meningkatkan yang berkaitan dengan resiko TI belum pernah lebih besar. Jadi kebutuhan untuk meningkatkan berinovasi dalam bidang teknologi itu haruslah diberikan porsi yang sama. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Implementasi COVID-5 meliputi beberapa subjek, gitu ya teman-teman. Posisi tata kelola teknologi informasi di dalam perusahaan, juga mengambil langkah pertama untuk pengembangan governance of enterprise IT, gitu ya teman-teman. Implementasi tantangan dan fokus faktor sukses itu merupakan sebuah subjek-subjek yang meliputi implementasi daripada COVID-5. Oke, berbicara siklus implementasi gitu ya teman-teman. Ini siklusnya bahwa ketika kita mau menerapkan COVID-5, kita harus melalui beberapa tahapan ya teman-teman. Jika kita bicara siklus, berarti ini kan mutar ya teman-teman. Bahwa itu kita akan memutar terus. Yang pertama kita harus tahu apa sih what are the drivers? Apa yang akan kita audit gitu ya teman-teman. Misalkan seperti itu. Jadi apa yang akan perusahaan apa sih yang akan kita audit misalkan gitu ya teman-teman. Terus yang kedua where we are now. Jadi ketika kita tahu bahwa ini perusahaan yang mau kita audit misalkan gitu ya. Kita akan mengaudit apa? Itu masuk di nomor 1 ini teman-teman. Baru yang kedua, sekarang perusahaan itu ada di mana posisinya? Apakah perusahaan ini sudah menerapkan IT, semi menerapkan IT, belum menerapkan IT? Itu kita harus jabarkan di nomor 2 ini. Baru setelah itu kita breakdown lagi. Apa yang diinginkan oleh perusahaan gitu ya teman-teman. Yang nomor 3 ini. Where we want to be? Gitu ya. Apa yang diinginkan oleh perusahaan ke depannya. Biasanya ini kita breakdown daripada visi misi perusahaan. Baru yang keempat, what need to be done. Bagaimana kita mencapainya. Gitu ya teman-teman. Ketika kita punya visi misi, sudah pasti kita punya keinginan untuk mencapainya. Nah, lalu di yang keempat ini kita bicara bagaimana sih kita bisa mencapai visi misi kita tadi kan gitu. Lalu yang kelima, bagaimana kita bisa di sana gitu ya. Bagaimana ketika kita sudah punya angan-angan untuk mencapai tujuan daripada visi misi kita, terus kita harus bisa merumuskan nih. Bagaimana sih kita bisa nyampe ke sana gitu ya. Lalu kita breakdown lagi. Oh, ini caranya seperti ini gitu ya teman-teman. Nanti kita mampunya itu sampai sini loh. Nah, ketika kita sudah bisa mencapai itu, bagaimana kita mempertahankan momentum tersebut ketika kita sudah bisa mencapainya.
gitu ya. Apakah kita harus terus berinovasi untuk menjadi lebih baik atau gimana? Nah, nanti itu terus berkembang. Kita lakukan siklus sampai ditemukan bahwa perusahaan ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau bisa mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan oleh perusahaan. Ini adalah siklus implementasi daripada si COVID-5 tadi. Nah, terus di situ ada apa Pak? Kok ada biru, ada merah gitu ya. Yang biru itu adalah ring luar gitu ya, yang mana menggambarkan dari program manajemen. Sedangkan yang merah itu adalah lingkaran tengah yang mana menggambarkan daripada perubahan enablement gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah ring dasar, yakni menggambarkan continual improvement life cycle gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan ketika kita mau melakukan improvement life cycle di perusahaan. Oke, ini kalian bisa baca sendiri ya. Lebih tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Jadi kalau misalkan kalian ingin membacanya lebih detail, kalian bisa baca di sini ada fase pertama, fase kedua, dan juga fase ketiga, keempat sampai fase ke-7. Itu ya teman-teman. Itu adalah fase implementasi daripada si COVID tadi. Oke, kita lanjut ke proses capability model. Jadi, si COVID ini menyediakan sebuah pengukuran terhadap kemampuan proses untuk memenuhi tujuan bisnis. Jadi, biasanya ketika kita berada di fase yang ke 1 sampai 3 gitu ya teman-teman. Itu biasanya kita akan mengukur gitu ya bahwa perusahaan kita ini berada di level berapa sih kan gitu ya. Jadi kita melakukan beberapa tahapan lalu kita menyusun IT relation IT related goal. Jadi di fase tadi teman-teman yang ini. Nah, ini fase ini kan ini adalah fase-fase yang harus dilalui ya ketika kita mau menentukan bahwa perusahaan kita ini masuk di perusahaan mana, di level yang berapa. Nah, itu semuanya adalah masih di tahapan sampai di tahapan 3 ya teman-teman. 1 sampai 3 itu kita nanti bisa menentukan proses capability modelnya bahwa perusahaan ini masuk di level berapa. Bisa masuk di incomplete proses atau performance proses, manajemen proses, ataupun di level yang terakhir. Jadi perusahaan sudah optimal dalam menerapkan prosesnya gitu. Bahkan ada kadang perusahaan itu yang masih di 0 proses gitu ya, atau masih di level 0, yang mana dia belum mengimplementasikan atau bisa jadi gagal gitu ya teman-teman, untuk mencapai tujuan daripada apa yang ingin dicapainya gitu. Jadi dari situ nanti masih perlu dilakukan tahapan-tahapan lainnya ketika menerapkan daripada psikopi tadi, sehingga diharapkan ketika bisa melalui 7 tahapan tadi, perusahaan akan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Jadi ini adalah alur daripada implementasi COVID ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu, ini RSPM ini adalah contoh kasus saja sebenarnya. Contoh kasus, tapi pada dasarnya di sini alurnya ketika kita mau mengimplementasikan COVID itu kita harus tahu dulu company-nya, perusahaannya seperti apa gitu ya teman-teman. Baru setelah itu kita memetakan arahan bisnis daripada perusahaan tersebut ke tujuan daripada perusahaan. Setelah tujuan daripada perusahaan kita ketahui, kita petakan tujuan perusahaan tadi yang berhubungan dengan IT gitu ya teman-teman. Itu apa gitu ya teman-teman. Baru setelah itu kita petakan IT related goal tadi itu ke domain-domain yang ada di COVID tadi. Kalau kita ketahui tadi kan ada
5 domain utama ya. Di situ ada IDM, ada APO, PAI, dan juga DSS sama MIA gitu ya teman-teman. Yang mana jika kita breakdown lagi di situ ada 37 proses gitu ya teman-teman. Nah, setelah dipetakan IT related goal ke IT proses pada domain-domain tadi, maka kita interpretasi gitu ya teman-teman domain tersebut untuk dilakukan audit, yang mana pada audit tersebut itu adalah proses atau tahap kita mengumpulkan informasi ke perusahaan, bisa melakukan via monitoring, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Baru setelah itu kita melakukan klasifikasi proses dengan pengukuran capability level. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, sudah pasti nanti ketemu kesenjangan atau gap. Kesenjangan itu adalah fase di mana kita bisa tahu gitu ya teman-teman, bahwa kita sekarang berada di posisi A, tapi kita pengennya itu berada di posisi D gitu. Berarti ada kekurangan yang mana kita harus menutup itu. Misalkan kita melakukan C supaya bisa ke D kan gitu. Nah, itu merupakan analisis gap-nya. Baru setelah itu si auditor memberikan rekomendasi hasil audit. Yang mana setelah nanti diberikan rekomendasi diharapkan perusahaan bisa menerapkan rekomendasi tersebut dan perusahaan nantinya bisa lebih baik. Itu adalah alur implementasi daripada COVID-5. Nah, untuk materinya mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Kita lanjut minggu depan. Jadi mungkin nanti misalkan teman-teman ada kesulitan bisa tanya ke kita ya teman-teman. Bisa di grup ataupun bisa langsung chat di Google Classroom. Sampai sini kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.